Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang khususnya untuk para mahasiswa yang tunanetra dalam mata kuliah Aljabar Linear dan Matriks. Saya Lisda dan saya akan mendampingi Anda untuk belajar khususnya di pertemuan satu ini. Anda harus menyimak dengan sungguh-sungguh karena ini menjadi modal dasar Anda untuk menguasai materi-materi selanjutnya. Nah, di pertemuan satu ini saya akan mengajak Anda belajar tentang vektor. Nah, di akhir pertemuan ini saya harap Anda semua nanti dapat mengetahui apa itu definisi dari vektor, kemudian apa itu komponen vektor, dapat menentukan panjang, besar atau disebut juga dengan norm vektor, dan juga mampu menyelesaikan persoalan terkait dengan operasi pada vektor. Oke, saya mulai dengan definisi vektor ya. Vektor itu adalah suatu besaran ya yang dicirikan oleh besar dan arah. Jadi dia mempunyai arah. Kalau secara grafis itu vektor dapat ditunjukkan oleh sebuah garis yang mempunyai tanda arah. Contoh vektor ini adalah gaya, perpindahan, percepatan. Besaran-besaran tersebut mempunyai arah ya, jadi dinamakan vektor. Kalau Anda pernah belajar tentang fisika, di sana ada gaya-gaya yang bertugas atau gaya-gaya yang ada dalam suatu kegiatan dalam fisika itu di sana gaya itu bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, itu contoh dari vektor juga ya. Oke, saya akan berusaha untuk menggambarkan agar Anda mampu membayangkan bagaimana vektor itu dituliskan oleh teman-teman Anda ya yang berpenglihatan. Jadi vektor ini tadi digambarkan dengan anak panah ya. Kalau Anda pernah memegang pensil atau bolpen dari rekan Anda digunakan untuk menulis ya yang berpenglihatan, di sana ada ujung yang tumpul dan ada ujung yang runcing, yang lancip ya yang digunakan untuk menulis. Nah, ujung tajamnya inilah yang dinamakan arah vektornya ya. Yang runcing itu arah vektornya bisa ke atas, Anda putar ke bawah berarti vektor itu arahnya ke bawah, ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Kalau Anda menuliskan di MS Word, Anda bisa menggunakan insert line arrow ya, jadi pakai tanda panah ya. Nah, kalau Anda perhatikan di bolpen itu tadi kan ada titik pangkalnya dan juga ada ujungnya yang ada tanda panahnya. Nah, titik pangkalnya ini disebut dengan titik awal atau initial point, dan titik B ini disebut dengan terminalnya atau terminal point ya, ujungnya yang ada panahnya itu terminal point ya. Ada beberapa cara untuk menentukan vektor ya, lambang vektor, menuliskan vektor itu beberapa referensi berbeda-beda, tetapi Anda tidak usah bingung. Yang jelas itu seringnya vektor itu ditulis dengan huruf kecil, misalnya A kecil tapi di atasnya ada tanda panahnya. Kalau Anda menggunakan MS Word itu Anda bisa masuk ke menu yang bar, insert bar itu garis tapi di ujung kanannya itu ada panahnya, sedangkan di bawah garis panah itu ada huruf A-nya. Jadi A di atasnya ada tanda panahnya, itu lambang dari vektor. Ada juga yang menuliskan hanya dengan huruf A, atau ada huruf A, ada garis, ruas garisnya saja, huruf besar A saja, atau AB. Jadi huruf AB di atasnya adalah tanda panah gitu, yang bar itu tadi. Kalau mau menunjukkan vektor itu ujung pangkalnya A, terminalnya B. Itu sama aja ya, tergantung nanti Anda menemukan referensi yang seperti apa. Nah, saya ingin coba menarasikan juga agar Anda bisa membayangkan posisi vektor itu seperti apa sih. Katanya tadi kan garis ya, seperti apa gitu.
Anda pernah mempelajari yang namanya koordinat kartesius. Di sana itu ada sumbu X, ada sumbu Y, bahkan kadang Anda pasti belajar ada sumbu Z tergantung berapa dimensi. Untuk mempermudah Anda, saya akan menarasikan atau menggambarkan vektor itu dalam ruang 2 dimensi. Anda bayangkan di depan ya, depan dada Anda itu adalah kartesius ya, koordinat kartesius. Dari depan Anda ke kanan itu ada sumbu X, berarti kemudian dari depan Anda ke atas itu ada sumbu Y. Nah, kalau sumbu garis X dan Y, sumbu X, sumbu Y itu kan bertemu di titik pusat 0,0 ya. Dari titik 0,0 itu saya tarik garis tuh ke kuadran 1 ya. Kalau Anda paham tentang kuadran, Anda dulu sudah pernah mempelajarinya. Ditarik garis lurus yang mewakili vektor A. Ujungnya 0,0 dan berhenti atau panahnya itu berhenti di koordinat misalnya 3,2. Oke, Anda bayangkan letaknya ya, ada 0,0, ada titik 3,2, berarti di sumbu X-nya 3, di sumbu Y-nya 2, lalu ditarik garis dari 0,0 itu ke 3,2, itulah vektor A ya. Pada koordinat kartesius, maka vektor I positif itu adalah vektor yang arahnya sesuai dengan X positif. Sedangkan vektor J positif sesuai dengan arah sumbu Y positif. Nanti akan ada Z juga, tapi nanti ya. Saya tadi kan menggambarkan kepada Anda vektor yang titik awalnya 0,0 dan di ujungnya atau panahnya itu di 3,2 ya. Maka di dalam vektor tersebut ada yang namanya komponen vektor. Komponen vektornya adalah AX dan AY gitu. AX, AY, X dan Y-nya itu sebenarnya ditulisnya itu subscript ya di bawah. Tapi Anda tidak usah memusingkan dengan itu. AX itu adalah besar komponen vektor A dalam arah sumbu X. Jadi kalau tadi Anda punya vektornya dari pangkalnya 0,0 ke 3,2, maka AX adalah 3, komponennya adalah 3. Lalu AY-nya adalah besar komponen vektor A dalam arah sumbu Y, maka AY-nya sama dengan 2. Nah, untuk vektor tadi yang Anda bayangkan ada di kuadran 1, dari 0 ditarik garis lurus ke 3,2 vektornya. Bagaimana menuliskan vektor itu jika Anda tidak bisa menggambarnya atau dalam buku itu hanya dituliskan dalam bahasa matematika, tidak dengan lambang ya. Cara menuliskan vektor seperti ini. Vektor A saya menggunakan huruf kecil dulu ya. Vektor A berarti kalau saya bilang vektor A itu tandanya ada huruf A, di atasnya ada lambang garis dengan tanda panah ya. Vektor A sama dengan AXI ditambah AYJ ya, AXI ditambah AYJ. Maka tadi vektor tadi yang saya jelaskan, saya bisa menuliskan A sama dengan 3I plus 2J. Jadi kalau Anda nanti ketemu referensi mengatakan vektor A sama dengan 3I plus 2J, oh Anda tahu nih lokasinya tuh di situ ya. Kalau nanti ada 3 dimensi ya berarti tinggal ditambahkan komponen di Z misalnya ya. Jadi AXI plus AYI plus AZK misalnya seperti itu ya. Si AX, si AY, dan si AZ misalnya 3 dimensi itu dinamakan dengan komponen dari vektor A. Jadi Anda tahu bagaimana menuliskan vektor ya. Vektor A sama dengan AXI plus AYJ dan seterusnya. Kalau 3 dimensi berarti plus AZK. Selain dengan cara tersebut, vektor ini bisa juga dituliskan ke dalam bentuk matriks ya, matriks baris dan matriks kolom. Kalau tadi saya sudah menjelaskan Anda tentang vektor contohnya, maka vektor yang tadi itu selain bisa saya tuliskan menjadi A sama dengan 3I plus 2J, bisa juga saya tuliskan A sama dengan A sama dengan matriks baris, kolom satunya 3 dan kolom 2-nya 2. Atau vektor juga bisa dituliskan ke dalam matriks kolom. Oke, ingat-ingat kembali apa itu matriks kolom, maka A ini sama dengan baris pertamanya 3, baris keduanya 2. Jadi jangan bingung, matriks ini bisa dituliskan ke dalam 3 bentuk. Matriks baris, matriks kolom, atau tadi yang AXI plus AYJ dan seterusnya.
Oke, saya lanjut. Kalau Anda sudah tahu tentang komponen dari vektor, lalu menuliskan vektor, bagaimana cara menentukan panjang vektor, atau ada juga yang menyebutnya dengan besar vektor, atau bisa juga disebut dengan norm dari vektor. Lambangnya itu mirip dengan lambang dari determinan. Jadi misalnya kalau misal kita punya vektor A, maka panjang vektor A itu dilambangkan oleh huruf A yang kanan kirinya itu diapit oleh dua garis lurus, persis seperti determinan. Kalau Anda menggunakan MS Word itu Anda menggunakan vertical bar namanya ya pada equation. Jadi berapakah panjang vektor suatu? Contoh misalnya ya tadi ya, matriks baris pertamanya 2, kemudian baris keduanya adalah negatif 6 ya. Bagaimana cara mencari panjangnya? Kita harus tahu rumusnya dulu ya. Untuk mencari panjang vektor A, rumusnya adalah akar dari ya, semuanya ini dalam akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambahkan dengan AZ kuadrat kalau 3 dimensi ya, kalau dimensi atau ruang dimensinya 3. Nanti setelah Anda belajar tentang panjang vektor, ada yang namanya vektor satuan. Nah, vektor satuan itu diperoleh dari vektor A dibagi dengan panjang dari vektor A. Oke, saya langsung mau menuju ke contoh soal saja untuk mempermudah Anda memahaminya. Diketahui suatu vektor A sama dengan 2i negatif 5j, atau kalau saya gambarkan ke dalam matriks kolom, maka isinya kan satu kolom ya, satu kolom, 2 baris. Baris pertamanya 2, baris keduanya adalah negatif 6. Anda diminta untuk menentukan berapakah vektor satuannya. Oke? Dan selanjutnya Anda harus menentukan dulu nilai dari panjang vektor atau besar dari vektor A sebelum Anda menentukan vektor satuan ya, karena rumusnya tadi vektor satuan itu adalah vektor satuan adalah vektor A dibagi dengan panjang dari vektor A sendiri. Oke, sekarang kita cari dulu panjang dari vektor A. Panjang vektor A adalah akar dari 2 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat ya, sama dengan akar dari 4 ditambah 36 sama dengan akar dari 40. Jadi panjang vektornya atau besar vektornya adalah akar 40 satuan panjang ya. Anda bisa sederhanakan, tapi kita berhenti di situ aja ya, akar 40 satuan panjang. Anda sudah mendapatkan panjang vektor, selanjutnya Anda akan menentukan vektor satuan dari vektor satuan dari vektor A itu sendiri ya. Rumusnya tadi adalah vektor satuan A adalah vektor A dibagi dengan panjang dari vektor A. Maka kita punya vektor A tadi adalah yang atas matriksnya adalah baris pertama 2, baris keduanya 6 dibagi dengan akar dari 40. Tentu mudah untuk Anda ya, jadi tinggal penyelesaiannya adalah matriks, saya menggunakan matriks kolom lagi, matriks kolom dengan baris pertamanya 2 dibagi akar 40, baris keduanya adalah negatif 6 dibagi akar 40. Kalau Anda mau mendeskripsikan, maka vektor satuan dari A ini juga bisa ditulis 2 per akar 40i ditambah negatif 6 per akar 40j. Kalau mau disederhanakan, karena akar 40 itu kalau Anda sederhanakan menjadi 2 akar 10, maka vektor satuan A bisa Anda tuliskan menjadi 1 dibagi akar 10i ditambah negatif 3 dibagi akar 10j ya. Anda juga bisa sambil mengoreksi perhitungan dari saya ya. Oke, Anda sudah paham bagaimana mencari vektor satuan. Di dalamnya Anda harus paham cara menentukan besar vektor. Nah, sekarang saya akan mengenalkan Anda dengan ruang vektor. Ruang vektor itu bisa sampai
Rn ya, ruang vektor dimensi ke n. Yang paling sederhana dimensi 1, R1 atau satunya itu sebagai pangkat ya, lambangnya ruang itu R besar. R pangkat 1 atau ruang vektor dimensi 1 berarti Anda fokus hanya di sumbu X saja. Titik awalnya adalah 0,0 misalnya, kemudian titik ujungnya 3,0, 4,0 atau negatif 10,0. Nah, Anda bayangkan letaknya, semua itu hanya di sumbu X saja, jadi satu dimensi. Nah, yang kedua yang dua dimensi tadi, seperti contoh di awal tadi ya, jadi melibatkan dua garis, misalnya garis yang vertikal itu garis X1, kemudian yang garis horizontal, walaupun tadi saya sebut Y, tapi tidak selalu Y ya, di sini saya sebutkan X2 misalnya. Maka vektor-vektor yang terbentuk itu adalah komponennya terdiri dari komponen vektor di X1 dan X2. Begitu juga di ruang dimensi 3 atau R3, Anda bayangkan ada sumbu X1 misalnya, lalu X2, lalu X3. X1-nya misalnya dari dada Anda itu ke sebelah kanan, sejajar dengan sumbu X itu adalah X1, kemudian X2-nya misalnya dari tadi titik 0,0 menuju ke badan Anda, berarti mendekat ke Anda. Kemudian X3-nya dari titik tadi yang sama 0,0 ke atas. Jadi melibatkan 3 dimensi. Kemudian kita juga harus memahami bahwa dalam vektor ini ada dimensi n atau r pangkat n ya, tergantung n itu berapa gitu, tak terhingga ya. Anda bisa R4, R5, tetapi kita membatasi pembicaraan ini hanya vektor di ruang dimensi 3. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke materi tentang operasi pada vektor ya. Ini saya kira mudah. Ada beberapa aturan yang berlaku pada operasi pada vektor, ada sifat-sifat komutatif itu berlaku, distributif, kemudian komutatif, tapi saya tidak akan menjelaskan di sini. Saya akan langsung memberikan contoh-contoh soal kepada Anda ya. Operasi vektor yang pertama yaitu penjumlahan. Langsung ke contoh soalnya, misalnya ada vektor posisi di titik A, baris pertamanya negatif 4, baris keduanya adalah 2, kemudian B baris pertamanya 7, baris keduanya 5 ya. Maka A plus B atau vektor A ditambah vektor B tinggal Anda tambahkan per komponen yang bersesuaian. A plus B adalah matriks yang baris pertamanya adalah 3 dan baris keduanya adalah 7 ya, karena 3 itu diperoleh dari negatif 4 ditambah 7, kemudian 7 yang bawah tadi yang baris kedua diperoleh dari 2 ditambah 5. Nah, saya mau memberikan contoh yang lebih sulit, tapi tidak sulit ya, insya Allah nggak sulit ya, untuk membedakan saja agar Anda tidak hanya fokus pada permasalahan yang sederhana ya. Misalnya saya berikan contoh, Anda punya 3 titik ya, 3 titik, Anda bisa ingat-ingat ya. Titik A itu 9,3, titik B itu 4,7, titik C negatif 3,3, dan titik D negatif 6,2. Ya, Anda ingat-ingat dulu, kemudian Anda diminta untuk menentukan penjumlahan dari vektor AB dengan CD, jadi AB plus CD. Pertanyaannya, bagaimana kita mau menjumlahkan, sedangkan kita nggak tahu nih vektor AB itu siapa, kita hanya dikasih titik. Begitu juga dengan vektor CD, kita harus cari tahu dulu ya. Nah, untuk mencari vektor dari AB, maka Anda bayangkan ya, vektor A ada titiknya, vektor B ada titiknya, maka vektor AB itu dapat dicari dengan cara mengurangkan komponen B dengan komponen A. Kalau AB berarti B dikurangi A, otomatis kalau nanti CD mencari vektor CD berarti D dikurangi C ya. Vektor AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A ya. Maka kita punya yang B tadi baris pertamanya 4, kemudian baris keduanya 7, kemudian yang A baris pertamanya 9, baris keduanya 3, maka saya punya AB
sama dengan baris pertamanya 4 dikurangi 9 itu sama dengan negatif 5, baris keduanya 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Anda sudah punya vektor AB, kemudian Anda lanjut dengan vektor CD. Berarti D dikurangi C. Saya akan lebih cepat, maka vektor CD sama dengan D dikurangi C, sama dengan baris pertamanya negatif 6 dikurangi negatif 3, baris keduanya negatif 2 dikurangi 3, maka hasilnya baris pertamanya adalah negatif 3 dan baris keduanya adalah negatif 5. Anda sudah dapat vektor AB, sudah dapat vektor CD, maka vektor AB ditambahkan vektor CD sama dengan negatif 5 ditambah negatif 3 untuk baris pertamanya, berarti negatif 8 ya. Baris keduanya adalah 4 ditambah negatif 5, hasilnya adalah negatif 1. Jadi AB ditambah CD ya, vektor AB ditambah vektor CD adalah baris pertamanya negatif 8, baris keduanya adalah negatif 1, atau Anda bisa tulis juga ya negatif 8I dikurangi 1J. Itu penjumlahan. Begitu juga dengan pengurangan ya. Pengurangan Anda bisa cari sendiri, saya kira mudah untuk Anda, caranya sama dengan penjumlahan agar kita lebih menghemat waktu. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang operasi perkalian. Nah, ini penting dan Anda harus memperhatikan dengan serius ya. Untuk operasi perkalian itu dibagi menjadi dua. Pada vektor itu ada yang namanya operasi titik atau dot ya, dan juga ada operasi silang ya atau operasi cross. Kita akan membahas satu persatu ya. Untuk perkalian dua vektor, perkalian dua titik ya, perkalian titik dua vektor akan menghasilkan besaran skalar. Besaran skalar itu besaran yang tidak punya arah. Jadi vektor dikalikan vektor, tapi perkaliannya titik atau dot hasilnya justru skalar ya, bukan merupakan vektor. Itu diingat-ingat ya. Perkalian titik antara vektor A dan B itu rumusnya adalah A dot B, jadi Anda menggunakan titik ya, dot ya. A dot B sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan dengan kosinus dari theta. Jadi theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Kalau kita menginterpretasi secara geometris ya, jadi perkalian titik vektor A dan vektor B ini adalah perkalian skalar antara panjang vektor B dengan panjang proyeksi dari vektor A pada vektor B itu sendiri ya. Kalau Anda tadi lihat rumusnya, maka kita bisa menggunakan rumus dari perkalian titik ini atau perkalian dot ini untuk menentukan sudut yang dibentuk oleh kedua vektor ya. Anda sudah paham cara matematisnya, maka Anda bisa menentukan bahwa kosinus theta atau sudut yang dibentuk itu sama dengan A dot B ya, dibagi dengan panjang vektor A, panjang vektor B ya. Jadi sekali lagi kosinus theta sama dengan hasil bagi dari A dot B dengan perkalian dari panjang vektor A dengan vektor B. Saya akan langsung masuk ke contohnya, oke? Saya punya dua vektor ya. Vektor pertama adalah vektor U, komponennya adalah, saya sekarang biar Anda tidak terpaku menggunakan matriks kolom, sekarang saya akan menggunakan matriks baris ya, matriks baris, jadi barisnya cuma satu ya, kolomnya berarti 3 ya. Vektor U adalah komponennya ya 2, negatif 1, 1 ya, atau saya bisa mengatakannya U sama dengan 2, negatif 1, 1. Kemudian untuk V-nya, vektor V adalah 1, 2, 3. Anda jangan sampai keliru ya, ingat-ingat. Sekarang kita akan mencari besar sudut yang terbentuk antara vektor U dengan vektor V. Otomatis kalau mau mencari besar sudutnya Anda harus menentukan dulu hasil perkalian dot atau titiknya dulu ya.
Maka U dot V sama dengan, kalikan per komponen ya, 2 kali 1, ingat-ingat tadi komponennya, kemudian negatif 1 kali 1, terus berapa? 1 dikalikan 2. Semuanya dijumlahkan ya. Saya ulangi ya, bukan A ya, karena di sini saya nulisnya A ya, oke. U dot V sama dengan 2 kali 1 ditambah negatif 1 kali 1 ditambah 1 kali 2. Hasilnya sama dengan 3. Maka selanjutnya kita harus mencari nilai dari panjang vektor U ya. Panjang vektor U adalah akar dari 2 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya, hasilnya adalah akar 6. Sedangkan panjang vektor V itu akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, hasilnya adalah akar 6 juga. Jadi kosinus tetanya sama dengan yang tadi atas, bagian atas tadi adalah hasil kali titiknya. U dot V tadi 3 dibagi dengan akar 6 kali akar 6. Akar 6 kali akar 6 itu kan hasilnya 6, maka kosinus theta sama dengan 3/6. Kalau Anda sederhanakan menjadi setengah. Sudutnya berapa? Sudutnya bisa Anda cari dengan arkes ya. Jadi theta sama dengan arkes kosinus dari setengah. Hasilnya adalah 60 derajat ya. Harusnya Anda sudah paham itu. Anda bisa mencarinya di kalkulator atau di luar kepala. Biasanya sudah hafal karena itu adalah sudut-sudut istimewa ya. Itu adalah perkalian titik. Nah, yang terakhir adalah perkalian silang dari 2 vektor. Nah, perkalian silang dari 2 vektor itu akan menghasilkan besaran vektor yang arahnya akan tegak lurus terhadap kedua vektor pembentuknya. Saya akan berikan contoh menggunakan lambang dulu. Misalnya nih, saya punya vektor U, komponennya adalah, saya menuliskannya ke dalam matriks baris ya. Vektor U komponennya adalah U1, U2, U3. Kemudian ada vektor V komponennya adalah V1, V2, V3. Adalah vektor-vektor di ruang dimensi 3. Maka bagaimana cara mencari perkalian silang atau cross produknya dari vektor U dengan vektor V? Caranya Anda membuat matriks bantuan dulu ya. Matriks bantuan ini baris pertamanya adalah komponen vektor U dan baris keduanya adalah komponen dari vektor V. Oke, maka si matriks bantuan ini nanti akan menghasilkan matriks yang ukurannya 2 kali 3, barisnya 2, kolomnya 3. Baris pertamanya adalah U1, U2, U3 dan baris keduanya adalah V1, V2, dan V3 ya. Nah, sekarang perkalian silang antara vektor U dan vektor V ini dapat dicari dengan menggunakan konsep determinan ya. Jadi perkaliannya adalah determinan dari matriks bantuan yang dihilangkan kolom pertamanya, koma, negatif dari determinan matriks vektor bantuan yang kolom keduanya dihilangkan, koma lagi, determinan dari matriks bantuan yang kolom 3-nya dihilangkan. Ingat tadi ya, vektor bantuan itu baris pertamanya U1, U2, U3, kemudian baris keduanya V1, V2, V3. Maka untuk komponen pertama dari perkalian silang U dan V adalah, ingat-ingat tadi dihilangkan komponen kolom pertamanya. Jadi yang dihilangkan adalah U1 dan V1. Maka sisanya adalah matriks 2 kali 2 dengan baris pertamanya U2, U3, baris keduanya V2, V3. Koma, komponen kedua dari perkalian silangnya adalah negatif dari hilangkan kolom kedua dari vektor bantuan. Maka sisanya adalah negatif ya, determinan matriks 2 kali 2, baris pertamanya U1, U3, baris keduanya V1, V3.
Koma yang ketiga, komponen ketiganya adalah hilangkan kolom ketiga matriks bantuannya. Maka Anda punya baris pertamanya adalah U1, U2, baris keduanya adalah V1, V2. Oke? Jangan sampai ada salah-salah ya dalam menuliskan rumus tersebut. Langsung ke contoh soal ya. Saya punya dua vektor, vektor U dan V. U-nya adalah 1, 2, negatif 2, sedangkan V-nya adalah 3, 0, 1. Cari dulu matriks bantuan. Jadi kita punya matriks bantuan berukuran 2 kali 3 ya. Baris pertamanya adalah 1, 2, negatif 2. Baris keduanya adalah 3, 0, 1. Hasil perkalian silang dari vektor U dengan vektor V itu terdiri dari vektor juga yang komponennya 3 ya. Kita mau mencari masing-masing komponen dengan tadi ya matriks bantuan. Untuk komponen yang pertamanya, maka Anda hilangkan kolom pertama dari matriks bantuan. Menyisakan matriks 2 kali 2 yang baris pertamanya 2, negatif 2, kemudian baris keduanya adalah 0, 1. Determinannya berarti 2 kali 1, itu 2 dikurangi negatif 2 kali 0, itu 0, berarti 2 ya, 2 dikurangi 0 ya 2. Sekarang untuk komponen yang keduanya, maka Anda hilangkan kolom kedua matriks bantuan. Sisanya adalah matriks berukuran 2 kali 2 yang komponen di baris pertamanya 1, negatif 2, dan komponen di baris keduanya adalah 3, 1. Cari determinannya lalu dinegatifkan ya. Maka saya punya determinannya adalah 1 kali 1 itu 1 ya, kemudian dikurangi 3 kali negatif 2, 3 kali negatif 2 itu adalah negatif 6, maka 1 dikurangi negatif 6 hasilnya 7, dikalikan negatif ya tadi ya, karena yang komponen kedua kan negatif determinan, maka negatif 7. Sekarang untuk komponen yang terakhir, komponen yang ketiganya, hilangkan kolom ketiga dari matriks bantuan. Anda tinggal mempunyai matriks 2 kali 2, baris pertamanya 1, 2, baris keduanya adalah 3, 0. Cari determinannya adalah 1 kali 0, 0 dikurangi 3 kali 2, 6. 0 dikurangi 6 sama dengan negatif 6. Maka hasil perkalian dari vektor U dikalikan dengan vektor V ya, perkalian silang adalah 2, negatif 3, saya ulangi ya, 2, negatif 7, negatif 6. Kalau Anda mau tuliskan ke dalam bentuk vektor yang lain, maka Anda punya U kali V itu 2I dikurangi 7J dikurangi 6K ya. Itu salah satu cara yang bisa Anda gunakan untuk menentukan hasil perkalian vektor yang melibatkan dua vektor ya. Semoga video ini bisa membantu Anda berkenalan dengan materi vektor dan bisa menghantarkan Anda untuk mempelajari materi-materi selanjutnya ya. Sampai bertemu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.